Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan persepsi psikologi pada interior bangunan Lawang Sewu. Saya selaku moderator Farah Salsabila dan ada Dewinda Wardani, Fadil Muhammad Isnandar, M. Aldian Fakihudin, M. Davivi Reja, dan M. Rizky Gimbar Alam. Next. Fenomena yang diangkat yaitu bagaimana cara yang diberikan oleh bangunan Lawang Sewu kepada para pengunjung ketika berada di dalam ruangan bangunan tersebut. Next. Lawang Sewu berada di Jalan Pemuda Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut berada di Bundaran Tugu Semarang, berdekatan dengan Cathedral of St. Virgin Mary Queen of the Rosary Semarang, Museum Mandala Bakti, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Next. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh jumlah pintu yang tidak dapat dihitung dari setiap ruangan di Lawang Sewu bisa mempengaruhi situasi pengunjung. Yang kedua, apa saja efek yang timbul dari adanya warna, cahaya, bentuk, dan material bangunan Lawang Sewu. Tujuan penulisan ini untuk menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh pengunjung yang statusnya adalah subjek ketika dihadapkan dengan setiap ruangan di Lawang Sewu. Manfaat penulisan yang pertama yaitu dapat mengetahui apa saja pengaruh psikologi yang dirasakan oleh pengunjung ketika berada di sana. Yang kedua, memahami unsur-unsur yang membuat ruangan dari bangunan Lawang Sewu. Ringkasan analisis. Beberapa ruangan pada bangunan Lawang Sewu dibuat seolah-olah tidak berujung, yang membuat sensasi dan persepsi pengunjung memiliki rasa penasaran serta keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Sementara itu, pada kenyataannya lorong tersebut tetap mempunyai ujung di bagian akhirnya. Next. Pembahasan. Persepsi merupakan bentuk dari proses psikologi pada manusia yang meliputi pemahaman, pengenalan, dan pemaknaan suatu informasi dari sebuah objek atau hal, yang selanjutnya diproses atau disimpan oleh memori manusia sebagai sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mengenali objek-objek lingkungannya. Terdapat beberapa pemahaman tentang persepsi, salah satunya ialah persepsi visual yang merupakan perceptual constancies atau kekonstanan perseptual. Tujuan utama dari sistem perseptual yaitu untuk menentukan apa yang ada dan di mana keberadaannya. Dalam arti lain yaitu menentukan identitas dan lokasi objek di lapangan penglihatan kita. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga tampilan objek konstan meskipun persepsi pada retina berubah. Manusia mengamati dan memahami suatu objek sebagai tetap relatif konstan tanpa memandang perubahan cahaya, posisi dari di mana kita memandang atau jarak objek dari kita. Kekonstanan perseptual atau perceptual constancies sendiri terdiri dari beberapa pemahaman seperti kekonstanan ukuran, warna, bentuk, dan terang. Next. Analisis pintu antar ruang. Suasana yang dirasakan pada ruangan ini hening dan nyaman. Pencahayaan yang ada di ruangan ini yaitu pencahayaan alami berasal dari jendela serta phoenix yang terdapat di setiap ruangan. Sedangkan yang kedua adalah pencahayaan sintesis yaitu instalasi listrik dari PLN. Secara penghawaan, bangunan tersebut lebih banyak menggunakan penghawaan alami dari jendela yaitu yang lebar dan tinggi sehingga udara dapat dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, ruangan yang ada di tengah bangunan Lawang Sewu. Saat berada di ruangan ini, kita akan merasakan kehangatan dan melihat asal-usul bangunan serta keunikannya. Pencahayaan yang digunakan yaitu pencahayaan alami, dan saat malam hari menggunakan cahaya lampu yang merupakan pencahayaan buatan.
Penghawaan yang digunakan ialah penghawaan alami, dapat dirasakan ketika udara masuk dari ventilasi-ventilasi ruang tersebut. Meskipun hanya menggunakan penghawaan alami, namun sirkulasi udara dalam ruangan tersebut tetap terjaga dan tidak terasa pengap. Ruang penjualan kerajinan tangan khas Semarang. Suasana pada ruangan ini sejuk dan terasa aksen kuno-kuno pernak-pernik di dalamnya. Kemudian, untuk pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dari luar ruangan dan pencahayaan buatan dari lampu. Hawa di tempat ini lumayan lembab karena bangunan ini bangunan tua yang memiliki aspek-aspek budaya yang sangat lengket, sehingga masih ada kesan kunonya. Bangunan ini menggunakan warna-warna netral mempertahankan kesan kuno dari bangunan tersebut. Penggunaan warna netral dan kebanyakan warna putih sehingga ruangan terkesan luas dan bersih. Ruang foto bernuansa stasiun. Pada ruangan ini, pencahayaan alami tidak terlalu banyak masuk, sehingga ruangan terkesan sedikit gelap. Saat malam hari, ruangan ini akan diterangi oleh beberapa lampu yang merupakan pencahayaan buatan. Hawa di ruangan ini asri yang tidak begitu lembab atau begitu kering. Warna yang digunakan di stasiun ini warna yang netral. Ruangan tersebut terasa nyaman dan asri seperti warna putih dan silakan kayu. Ukiran di sini diwarnai menggunakan silak agar mengkilap. Suasana sini juga masih bisa dibilang klasik dengan penggunaan ornamen-ornamen tambahan yang kuno. Kesimpulan, pemilihan material yang digunakan pada interior dan eksterior ruangan sangat mempengaruhi pada efek psikologis suasana ruang yang ditimbulkan terhadap manusia. Faktor pencahayaan yang baik, alami maupun buatan, pada ruangan akan memberikan kesan ruangan berbeda, bergantung pada intensitas cahaya ruangan. Yang ketiga, warna yang ada pada ruangan, material interior, dan setiap detail ruangan akan berpengaruh pada psikologis manusia saat berada pada ruangan tersebut. Next. Kemudian saran yang pertama, mempertimbangkan penggunaan alat bahan material pada setiap detail ruangan agar memberikan efek psikologis yang baik pada manusia. Yang kedua, menjaga keseimbangan cahaya dan penghawaan pada ruangan agar ruangan tidak terasa pengap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itu beberapa video dari kami yang bisa kami tayangkan untuk kalian. Semoga bisa bikin hati kalian terhibur ya. Hihihi. Jika kalian suka, bisa di-like ya guys. Dan tunggu video-video menarik dari kami selanjutnya ya. Oke, bye-bye.